Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa di Khatulistiwa yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Terdiri dari ribuan suku bangsa yang mengisi keragaman budaya Indonesia. Diberkati dengan tanah yang subur, serta kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Namun, semua berkah tersebut bagaikan pedang bermata dua. Di balik semua kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat permasalahan yang membayangi bangsa ini. Dengan wilayah Indonesia yang luas, terdiri dari ribuan suku bangsa dan budaya, maka akan rentan terhadap permasalahan yang dapat merusak persatuan bangsa. Terdapat golongan-golongan yang ingin merusak persatuan bangsa untuk kepentingan pribadi hingga kepentingan kelompok. Polarisasi masyarakat kian terlihat nyata. Disitulah peran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sangat dibutuhkan sebagai sarana perekat dan pemersatu bangsa. Rakyat yang cinta tanah air tidak akan terpengaruh terhadap hasutan memecah belah bangsa. Dengan terciptanya persatuan, maka bangsa yang besar akan dapat bersaing dengan bangsa lain di kancah dunia. Pada masa reformasi ini, terdapat beberapa tokoh yang dapat kita teladani dan dapat dijadikan inspirasi. Nadiem Anwar Makarim, walaupun memiliki pendidikan yang baik dan berkesempatan berkarir di Amerika Serikat, Nadiem lebih memilih kembali ke Indonesia. Diawali dengan pengalamannya yang sering menggunakan ojek ketika bekerja, Nadiem lebih memilih naik ojek karena mobilitas motor yang mudah. Motor dapat menembus kemacetan. Dari sebuah permasalahan, Nadiem Makarim dapat menemukan sebuah solusi yang dapat berguna di masyarakat. Selain mengantar penumpang, ojek online juga bisa dimanfaatkan untuk antar pesanan, makanan, dan barang. Jasa antar ini membuat UMKM semakin bertumbuh di Indonesia. Satu perusahaan yang didirikannya berhasil membawa perubahan besar bagi banyak orang. Sri Mulyani memiliki karir yang cemerlang. Berbagai jabatan berhasil ia raih. Sri Mulyani pernah menjabat sebagai pelaksana Menteri Perekonomian pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Kemudian, ia berhasil menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Selain itu, ia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2016 hingga sekarang. Sri Mulyani memang tidak bertempur di medan perang, namun jasanya tak kalah dari para pejuang kemerdekaan. Sri Mulyani memelopori reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Ia mendirikan lembaga LPDP dan memperkasai beasiswa bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi, baik di dalam maupun di luar negeri. Iko Uwais adalah mapang dari Uwais Corny. Banyak dari kita yang mengenal Iko lewat film-film bioskop yang bertema action, seperti The Raid, Headshot, hingga Star Wars. Iko Uwais telah mengharumkan nama bangsa lewat kemampuan aktingnya dalam film-film yang memperkenalkan seni pencaksilat bela diri asal Indonesia kepada dunia.